Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diadang oleh pendukung Capres Prabowo Gibran saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun bukannya geram, Ganjar merespon dengan mengajak mereka makan dan berfoto bersama. Momen menarik mewarnai kunjungan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar disambut pendukung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil membentangkan spanduk berisi dukungan pada Prabowo Gibran, mereka berdiri di depan mobil Ganjar dan rombongan. Bukannya marah, Ganjar justru menghampiri dan mendatangi pendukung Prabowo Gibran. Tak hanya itu, Ganjar bahkan mengajak mereka untuk makan bersama di warung makan yang disinggahi oleh Ganjar. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih yang sudah nyambut ya. Oke, men. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Ya. Oke, ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Nggak dimarahin Pak Prabowo. Dalam kesempatan itu, para pendukung Prabowo juga diajak duduk satu meja dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menyerukan program prioritasnya yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut meriah oleh massa pendukungnya saat tiba di lapangan umum Karangpule, Mataram, Nusa Tenggara Barat Selasa pagi. Anies menghadiri kampanye akbar dengan menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Anies menyerukan program prioritasnya yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Anies pun optimis bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Jadi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa, antusiasmenya, semangatnya, mencerminkan keinginan untuk perubahan yang amat kuat. Kami akan meneruskan semangat dan keinginan perubahan ini menjadi perjuangan yang lebih luas. Kami akan kirimkan pesan ini kemana-mana, bahwa di Nusa Tenggara ada semangat yang sangat kuat. Anies juga meminta seluruh pendukungnya untuk ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jalannya pemilu bebas dari segala bentuk kecurangan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Masa mahasiswa menggelar aksi demo di depan Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta yang juga Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mendatangi aksi itu dan menekan fakta integritas yang disuarakan para mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa se-Solo Raya terjadi di halaman Balai Kota Solo Selasa siang. Ratusan mahasiswa ini berorasi dengan menyatakan 11 poin tuntutan. Di antaranya menuntut Gibran menjalankan amanah dan suara rakyat Indonesia dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Gibran yang juga Cawapres nomor urut 2 menemui masa aksi dan mendatangi tuntutan dari para mahasiswa. Dari mereka? Ya sesuai itu saja. Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih, Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih? Itu protes. Tadi bukan banyak yang menagih janji ataupun menginginkan janji dari Mas Gibran. Itu tadi Dengan pengawalan ketat, Gibran akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dalam aksi damai mahasiswa tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun sayangnya pelanggaran etika itu tidak berdampak pada keikutsertaan Gibran di Pilpres 2024. Lengkap sudah pelanggaran etika terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melanggar kode etik. Hasyim dinyatakan bersalah karena telah mengubah peraturan KPU untuk menerima pencalonan Gibran tanpa berkonsultasi dengan DPR yang saat itu disebut sedang menjalani masa reses.
Hashim Asy'ari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisi KPU, yakni Aljus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Farsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Namun demikian, putusan DKPP ini tidak mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan KPU sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Mahfud mencatat Ketua KPU Hashim Asy'ari telah 2 kali melakukan kesalahan dan hanya diberikan sanksi peringatan keras. Hashim Asy'ari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hashim Asy'ari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpandangan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Hashim Asy'ari dan komisioner KPU lain dianggap sebagai catatan hitam. Caimin pun berharap ada tindakan yang bisa membuat bangsa ini bangga dengan mengedepankan etika. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden memang tidak biasa. Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun lolos sebagai cawapres setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran memutuskan usia calon pencapresan boleh di bawah usia 40 tahun, namun harus sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Atas putusan ini, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik. Anwar pun dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai Perindo kembali hadir membantu masyarakat kecil. Berbagai program sosial digelar agar masyarakat semakin dekat sehingga Partai Perindo mampu meraih 2 digit suara di pemilu 2024. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo Amiruddin Siregar kembali menyapa masyarakat melalui program bazar minyak goreng murah di Jalan Melati Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekitar 300 paket minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter ludes diserbu warga yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini Amiruddin juga mensosialisasikan program kerjanya, yakni pengembangan UMKM dan penyediaan ambulans gratis untuk warga. Sesuai dengan program-program ataupun visi dan misi dari Perindo ya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak ya, dengan meningkatkan UMKM. Buat saya sih kebantu banget ya Pak. Buat saya pertama saya Pak. Sementara itu di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Partai Perindo menggelar senam sehat bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga yang membutuhkan. Jadi seperti kita tahu ya, di dalam jiwa yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat juga. Jadi kami pengen masyarakat di sini lebih sehat lagi. Hari ini kegiatan dari Partai Perindo cukup semangat, cukup itu membakar semangat ibu-ibu, karena dari Partai Perindo hari ini kampanyenya menggalakkan sehat untuk semua. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.